Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tamish ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita liburan Ramadan, kita lanjutkan kembali pengkajian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita istiqamah mengkaji hadis Nabi, kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah sampai kita semuanya mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kitab yang kita kaji adalah kitab Riyadhus Shalihin, belum selesai dan kita masih mengkajinya sampai pada Kitabu Al-Jihad. Sahih? Hadis 535 sahih? Sahih. Baik. 535 ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sahih wala la ya akhwan? Ha? Khata. Hadis rakam kam? Sadis wa arba'in ba'da salasmi'ah wa alf. Idzan alf wa salasmi'ah wa arba'in. Kok enggak ada di sini? 1340, betul? 1346 gitu? Hah? Iya. Nah ini baru file yang benar. Tadi file satunya tadi. Tayyib. 1346. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala qaflatun, pulang dari perang, ka ghazwatin, seperti berangkat perang. Maksudnya fil ajri, di dalam pahala. Jadi maksudnya berangkat perang kita dapat pahala, pulang pun juga dapat pahala. Dan ini berlakunya tidak hanya untuk perang, tapi semua jenis kebaikan, maka PP ini semuanya berpahala. Antum datang ke masjid berpahala, pulang dari masjid berpahala. Datang pengajian berpahala, pulang dari pengajian berpahala. Salah satu hadis yang serupa dengan hadis ini, bahwasanya pulang dan pergi adalah sama, itulah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah tentang rayatani, dua bendera. Rasul bersabda, "Ma min kharijin," tidak ada orang yang keluar, yakhruju min baitih, yang keluar dari rumahnya, illa bibabihi rayatan, kecuali di pintunya ada dua bendera. Satu bendera di tangan malaikat, satu bendera di tangan setan. Kalau dia keluar terhadap sesuatu yang Allah cintai, maka diikuti oleh malaikat dengan benderanya. Tidak henti-hentinya di bawah bendera malaikat hatta yarji, sampai pulang ke rumah.
Nah, ini kata-kata hatta yarji ini sebagai saksinya. Jadi pas berangkat disertai malaikat, pas pulang disertai malaikat. Yang sebaliknya juga sama, pas berangkat disertai setan, pas pulang disertai setan. Nah, berarti qaflatun ka ghuzwatin. Semuanya sama antara berangkat dan pulang itu. Maka ini semakna dengan hadis yang sedang kita baca ini. Dan salah satu cara menjelaskan hadis itu adalah ilhaqun nadhir bin nadhir. Engkau gabungkan antara satu hadis dengan hadis yang semakna dengannya. Ini tadi hadis yang semakna dengannya riwayat Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang bagus. Jayyid. Al-qaflah itu adalah ar-rujuk, pulang. Wal murad maksudnya ar-rujuk minal ghazwi, pulang dari perang, ba'da faraghih, setelah selesai perang. Pema'nahu, dan maksud hadis ini ainahu yuthabu, bahwasanya dia diberi pahala fi ruju'ihi, pada pulangnya, ba'da faraghihi, setelah selesainya, minal ghazwi, dari peperangan. Berikutnya 1347, wa anis Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu qala lamma tatkala qadima, datang an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min dari ghazwati Tabuk, perang Tabuk, tahun berapa? 9 Hijriah, perang terakhir Nabi. Talaqahu, menjumpai beliau, an-nasu, para manusia. Ini dalil bahwasanya kalau ada orang pulang dari safar, kita sambut dengan kita jumpai beliau. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia juga begitu. Kalau ada orang haji atau umrah ya pulang, nah, itu disambut di tempat dia turun dari pesawat, disambut di situ, kemudian rame-rame pulang bersama ke rumah. Ini dalilnya. Fatalaqaituhu, maka saya pun menjumpai beliau, ma'asyibyani, bersama anak-anak kecil, ala thaniyatil wada', pada bukit wada'. Wada' itu artinya perpisahan. Kenapa disebut thaniyatul wada'? Karena orang Madinah kalau melepas orang yang safar itu diantar sampai thaniyatul wada'. Jadi dari rumah bersama sama musafir ini sampai thaniyatul wada', kemudian berpisah, silahkan lanjutkan perjalanan. Nah, kemudian keluarganya pulang ke rumah. Ini hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih dengan lafal seperti ini, dan diriwayatkan oleh Bukhari. Dia mengatakan dahabna, kami pergi, natalaqqa, menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'asyibian, bersama anak-anak kecil, ila thaniyatil wada', pada bukit perpisahan. Jadi berpisahnya di situ, bertemunya juga di situ. Jadi ngantarnya sampai situ, nyambutnya juga dari situ. Seandainya tidak ada dalil seperti ini, apakah boleh kita menyambut musafir yang datang? Boleh nggak? Boleh, karena kita punya kaidah. Kaidahnya apa? Al aslu fil muamalah al ibahah. Hukum asal dalam muamalah itu boleh. Menyambut orang safar, ini muamalah, bukan ibadah, maka hukum asalnya boleh. Seandainya tidak ada hadis ini, tetap kita boleh melakukan. Tapi seandainya ada dalil, itu lebih mantap untuk dilakukan ya. Seperti sedekah Jumat berkah, nah itu sebenarnya termasuk masalah muamalah. Sedekah memang ibadah, tetapi ibadah yang mengandung muamalah. Tidak seperti ibadah seperti sholat, nah itu ibadah tanpa muamalah di situ. Itu ibadah yang mahdoh. Nah, kalau ibadah yang muamalah, ini hukum asalnya adalah mubah. Tapi ternyata kita temukan juga dalil Jumat berkah dalam Sahih Bukhari. Berikutnya 1348, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, man, siapapun, lam yaghzu, tidak berperang, atau yujahis, tidak menyiapkan. Jadi takdirnya au lam yujahis, atau dia tidak menyiapkan, ghazian, orang yang berperang, au yakhluf, atau dia tidak menggantikan, sama ya takdirnya au lam yakhluf, dia tidak menggantikan. Ghazian, orang yang berperang, menggantikan dalam hal apa? Fi ahlihi, dalam keluarganya yang ditinggal perang, menggantikannya bi khairin, dengan baik, jangan dengan khianat. Maka pasti asabahullah, Allah pasti menimpakan kepada dia biqari'atin, dengan musibah yang besar, qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Hadis ini menunjukkan hukum perang adalah wajib.
Kenapa? Karena diancam dengan musibah besar. Berarti wajib. Karena kalau sunnah itu tidak perlu diancam. Salat sunnah, siapa yang tidak pernah salat sunnah, apakah ada ancaman? Nggak ada. Puasa Senin Kemis sunnah, apakah ada ancaman bagi yang tidak puasa Senin Kemis? Nggak ada, karena sunnah. Tapi kalau wajib, nah ada ancaman. Siapa yang tidak melakukan, berarti dia melakukan kemaksiatan, diancam. Tapi fardunya jihad itu adalah fardu apa? Kifayah. Dalilnya di sini dikatakan 3 pilihan. Ya. Pertama, perang. Kalau tidak perang, ya yujahiz ghazian, menyiapkan orang yang berperang. Jadi Anda tidak perang, tapi teman Anda yang berperang. Kemungkinan yang ketiga, kita tidak perang tapi kita menggantikan dia dalam keluarganya dengan baik. Jadi tetangga kita yang berangkat jihad, kita tidak berangkat tapi kita mengatakan, keluargamu di rumah saya yang nganter, anak-anak sekolah saya yang nganter, istri kalau butuh apa-apa saya insya Allah siap membelikan. Nah, maka seperti itu mengganti dengan baik. Jangan malah diselingkuhi, itu berarti tidak baik menggantinya. Maka kata-kata asobahullah ini menunjukkan wajib. Kemudian kata-kata au ini menunjukkan fardu kifayah. Maka hadis ini dalil untuk 2 hal, ya. Dalil untuk fardunya dan dalil untuk kifayahnya. Dan tentang kewajiban jihad itu adalah fardu kifayah, sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran. Allah mengatakan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Taubah 122. Hendaklah ada ta'ifah sekelompok yang liyatafaqahu fid din. Mereka itu bersungguh-sungguh pelajari agama. Jadi jangan semuanya berangkat jihad. Semuanya berangkat jihad akhirnya bodoh-bodoh terhadap agama. Enggak boleh. Ada yang belajar ilmu syar'i, belajar agama, ada yang belajar membuat balistik. Nah, sehingga semuanya kuat, ya. Nah, sekarang ini yang kuat Iran, ya, karena memang mereka sudah persiapan sejak lama untuk memerangi orang-orang kafir Amrik dan Israel, ya. Nah, sementara Ahlus Sunnah giginya ompong semua, ya. Mau Saudi, mau Mesir, semuanya ompong sekarang ini. Karena itu kita harus mengakui, ya, keunggulan orang-orang Syiah yang sesat di atas kita Ahlus Sunnah. Mereka unggul dari sisi kekuatan, ya. Nah, maka kita jangan sampai kalah terhadap mereka. Ini pelajaran penting bagi ahli sunnah supaya mereka bisa perbaiki diri pada waktu yang akan datang. Berikutnya 1349, wa an Anasin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala jahidu, jihadilah, perangilah al-musyrikin, orang-orang musyrik, 1 bi amwalikum, dengan harta kalian, 2 wa anfusikum, dengan jiwa kalian, 3 wa alsinatikum, dengan lidah kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa jihad ada berapa? 3. Jihad bil mal, jihad bin nafs, jihad bil lisan. Seringkali kita mendengar suatu ungkapan mengatakan ad-dinu qaimun bi as-sinani wal bayan. Agama tegak dengan sinan, senjata, wal bayan, dengan penjelasan, yaitu ilmu. Nah, sinan, senjata, nah, ini masuk pada bi amwalikum wa anfusikum. Senjata kita bawa, nah berarti anfus. Senjata itu adalah termasuk harta, nah berarti amwal. Kalau bayan, nah itu masuk pada alsinatikum. Apa contohnya jihad dengan lisan? Contohnya jihad dengan lisan, selain menulis ilmu, selain mendakwahkan ilmu kepada orang-orang, mendakwahkan Islam kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, juga kita menggubah syair yang mengejek mereka sebagaimana disabdakan oleh Nabi kepada Hasan bin Thabit. Lafal hadisnya adalah uhju Quraisyan. Kita tulis di sini uhju, kan muncul hadisnya. Uhju Quraisyan. Gubahlah syair untuk mencela orang-orang Quraisy. Fa innahu asyaddu alaihim, karena syair itu lebih dahsyat bagi orang-orang Quraisy min rasqin nabl, daripada dihujani anak panah. Karena kalau dihujani anak panah itu hanya kena tubuh, ini paling lecet-lecet, luka-luka 1 pekan 1 bulan sembuh.
Tapi kalau sakit hati ya, karena diejek dengan syair sampai mati sakit hati. Jadi dongkol itu nggak akan berhenti sampai mati mereka itu. Nah, makanya orang-orang mengatakan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ya. Kalau kaidah saya lebih baik nggak sakit daripada sakit gigi, lebih baik sehat. Itu termasuk jihad bil lisan, jihad dengan lisan, yaitu dengan mengubah syair-syair yang mengejek mereka. Berikutnya 1350. Wa an Amrin wa yuqalu Abu Hakimin. Siapa namanya? An-Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu anhu qala. Syahidtu, aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza apabila lam yuqatil, tidak berperang beliau itu, min awwalin nahar, dari awal siang, maksudnya pada subuh. Jadi mulainya siang itu subuh. Maka akharul qital, beliau itu mengundurkan perang hatta sehingga tazula, tergelincir asyamsu, matahari, jadi habis duhur, wa tahubba, dan bertiup ar-riyahu, angin-angin, wa yanzila, dan turun an-nasru, pertolongan dari Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis hasan sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa waktu paling afdal untuk perang yang pertama ba'da subuh, sebelum terbit matahari. Namanya waktu apa? Waktu bukur. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku pada waktu paginya, habis subuh sampai terbit, itu bukur, waktunya berkah. Sehingga kalau kita serang orang-orang kafir pada waktu bukur, insya Allah menang. Pertama, karena berkah. Yang kedua, karena orang-orang kafir belum siap. Mereka masih tidur, masih kriip-kriip bangun tidur. Kita udah siap dengan senjata. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang orang-orang Khaybar itu waktu ba'da subuh. Sehingga orang-orang kafir tidak siap perang. Ada yang masih tidur, ada yang baru saja bangun tidur, ada yang membawa alat-alat pertanian, ya, ingin bertani mereka, ya, seperti biasanya kalau pagi mereka bertani, nggak siap. Nah, akhirnya mereka kalah. Yang kedua adalah waktunya ba'da zawal, setelah tergelincir matahari. Hatta tazula syams, setelah tergelincir matahari. Jadi waktu yang pertama ba'da subuh, waktu yang kedua ba'da zuhur. Semuanya waktunya ba'da salat semua. Kenapa dipilih perang habis salat? Karena setelah salat hubungan kita sama Allah dekat, sehingga kekuatan batin itu lebih mantap. Maka orang setelah dekat sama Allah, imannya menambah, kekuatan keyakinannya kepada Allah bertambah. Nah, sehingga insya Allah ketika dia melakukan peperangan itu semangat, karena dia sudah bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini disebutkan dua ketika tergelincir matahari. Yang pertama bertiup angin, yang kedua turun pertolongan. Ada satu yang tidak disebutkan, tapi disebutkan dalam riwayat yang lain, yaitu dan umat Islam mendoakan. Karena kalau ada pasukan yang dikirim perang, itu biasanya orang-orang yang tidak ikut perang itu membaca doa kunut nazilah. Kunut apa? Nazilah. Kalaupun tidak kunut nazilah, maka doanya doa ketika sujud, ya, mendoakan yang perang-perang supaya menang. Nah, sehingga yang zilan nasr, turun pertolongan ini berkat doanya kaum muslimin. Karena itu kalau ada amal saleh, kalau kita tidak bisa ikut amal saleh tersebut, maka hendaklah kita andil. Andilnya apa? Minimal doa. Kalau bisa andil yang lain, ya. Misalnya ada amal soleh ngecor pesantren, nggak bisa ikut, ini gimana? Nah, kirim uang, kirim minuman, kirim makanan, ya. Nah, makanya adalah ikut andil, doakan, ya, supaya kita termasuk mendapatkan pahala dari amal soleh tersebut. 1351. Qala al-muallif rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatamannau, janganlah kalian berangan-angan, liqa'al adu, berjumpa dengan musuh, wasallallahu, dan mintalah kepada Allah al-afiyah, sejahtera.
Fa idza maka apabila laqitumuhum kalian berjumpa dengan mereka musuh, fasbiru maka sabarlah, jangan lari. Hadis ini mengandung 3 masalah. Yang pertama, dilarang berangan-angan berjumpa musuh. Jadi musuh itu jangan dicari. Tapi kalau datang, layani. Jadi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hendaklah Amerika menyerang Indonesia supaya kita bisa jihad. Enggak boleh. Kalau mereka datang, mari dihadapi. Yang kedua, kita disyariatkan untuk minta sejahtera kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejahtera definisinya apa? Salamah min makruh. Yang disebut sejahtera itu adalah selamat dari sesuatu yang tidak disukai. Itu namanya sejahtera. Makanya sejahtera ini oleh para ulama dibagi 2. Ada afiyah dunyawiyah, ada afiyah diniyah. Sama-sama dal ya. Satunya dunyawiyah, sejahtera dunia, sehat, senang hatinya, ada uang untuk beli makanan dan sebagainya. Kalau afiyah diniyah yaitu agama kita dijaga oleh Allah, sholat jamaah, ikut setiap hari baca Quran, tidak ikut kelompok sesat dan sebagainya. Ya, itu semuanya afiyah. Kita disuruh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dalam hal ini adalah kita minta afiyah, yaitu minta tidak ada perang. Karena perang itu menyebabkan ada yang mati, menyebabkan anak-anak jadi yatim, menyebabkan istri-istri jadi janda. Nah, maka kita minta afiyah. Nah, salah satu afiyah adalah keamanan di kampung kita, di negara kita. Kemudian masalah yang ketiga, kalau kita berjumpa dengan musuh, kita disuruh sabar. Sabar maksudnya tidak boleh lari. Kalau lari bagaimana? Dosa besar. Ini termasuk dosa besar adalah lari dari perang. Nggak boleh lari ya. Harus dihadapi. Kapan boleh lari? Apabila musuh kita tidak imbang, yaitu mereka lebih banyak daripada 2. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alfan yaghlibu alfaini biidznillah. Al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fikum du'afa, atau dha'fa 2 qiraah. فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِيَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِيَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ. 1 lawan 2, 1000 lawan 2000, 100 lawan 100. Berarti kalau 1 lawan 3, nah ini boleh untuk ditinggalkan, ini enggak imbang. Maka pada perang Mu'tah itu Khalid bin Walid mengajak kaum muslim pulang ke Madinah. Kenapa? Nggak imbang. Jadi orang kafir sangat banyak, orang muslim sangat sedikit. Secara teori peperangan nggak bisa mengalahkan. Kekuatannya terlalu lemah. Ya memang bisa sedikit menang dengan izin Allah, tapi teori secara kebiasaan, nah itu tidak bisa. Akhirnya Khalid bin Walid ajak sahabat-sahabatnya pulang. Yang penting mereka tidak berani nyerang kita, itu sudah kemenangan. Karena semestinya jumlah yang sangat banyak itu bisa menghabisi yang sangat kecil ya. Seperti bandingkan antara manusia dengan semut. Semut satu dengan manusia satu, ya dipites saja udah mati. Tapi mereka tidak berani. Di manusia takut sama semut, digigit, akhirnya lari. Nah, itu udah kalah manusianya. Mau dia gede kok lari. Maka pada perang Mu'tah itu meskipun umat Islam kembali ke Madinah itu disebut menang karena jumlah mereka kecil sementara musuhnya yang sangat banyak tidak berani menghabisi. Berikutnya 1352. Wa anhu siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Jabir radhiyallahu anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-harbu, peperangan itu khud'atun, adalah tipuan. Kata-kata khud'atun, khoknya ini muthallatsatul khok. Khoknya bisa dibaca 3 bacaan. Apa saja? Fathah, kasrah, dhammah. Maka boleh dibaca khud'ah, khad'ah, khid'ah. Semuanya sama. Sama dengan apa? Lisun, lasun, lusun. Artinya sama, maling. Khada'ah, khida'ah, khuda'ah, maling. Apa? Tipuan. Seperti kalau di Indonesia wirawiri, riwariwi. Nah, itu sama artinya. Riwariwi Jawa Timur, wirawiri Jawa Tengah. Perang adalah tipuan. Maksudnya gimana? Maksudnya
perang itu boleh nipu. Karena dengan menipu kita bisa mengalahkan musuh. Dengan mengelabui musuh kita bisa mengalahkan. Sehingga kalau misalnya kita ditangkap, kemudian kita ditanya, siapa yang memimpin perang? Kita mengatakan fulan, padahal bukan, nggak apa-apa. Kemudian kita ditanya, apakah panglimanya masih hidup atau sudah mati? Sebenarnya masih hidup, tapi kita mengatakan sudah mati, nggak apa-apa. Kalau tujuannya adalah untuk apa? Mengelabui musuh. Kita jawab sudah mati, akhirnya mereka bangga. Oh, berarti sudah selesai masalah. Dikira sudah selesai, ternyata belum selesai. Nah, itu namanya menipu, nggak apa-apa. Salah satu contoh menipu yang dilakukan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sebelum perang itu biasanya dilakukan apa? Mubarazah, duel, perang tanding, dua orang. Ali maju, kemudian musuhnya maju. Maka Ali mengatakan, saya tidak mau menghadapi dua orang, saya maunya satu lawan satu. Maka ini musuhnya mengira ada temannya yang dari belakang. Akhirnya dia menoleh, siapa ini yang maju bersama saya? Begitu menoleh langsung dipukul oleh Sayyidina Ali. Nah, itu namanya khid'ah. Tapi khid'ahnya dengan cara yang tidak gamblang, ya. Jadi Ali tidak mengatakan kamu berdua, saya nggak mau, nggak begitu. Saya maunya menghadapi satu lawan satu, bukan satu lawan dua. Nah, seolah-olah mengatakan kamu itu datang berdua, seolah-olah, tapi tidak. Nah, seperti ini termasuk khud'ah atau menipu, boleh. Berikutnya 235. Babu bayani, penjelasan jama'atin, sekelompok minas syuhada, dari orang-orang yang mati syahid, fi thawabil akhirah, di dalam pahala akhirat, wa yughassalun, dan mereka tetap dimandikan, wa yusalla alaihim, dan mereka tetap disalatkan, bi khilafi, berbeda dengan al-qatil, orang yang terbunuh, fi harbil kufar, dalam peperangan melawan orang-orang kafir, maka tidak dimandikan dan tidak disalatkan. Bab ini membahas tentang bahwasanya syahid itu dibagi dua. Ada syahidul akhirah, ada syahidu ad-dunya. Siapa syahidul akhirah? Orang yang di akhirat dihukumi sebagai orang yang mati syahid, padahal matinya mati biasa. Maka ini termasuk dari rahmat Allah yang luas. Kalau orang mati syahid itu harus di medan perang, akhirnya jadi sedikit. Nah, maka Allah kasih pintu rahmat untuk umat Islam. Kamu-kamu yang matinya mati biasa, saya kelompokkan mati syahid besok di akhirat, pahalanya sama. Itu namanya syahidul akhirah. Kalau syahidud dunya itu adalah yang hukum syahidnya sudah berlaku sejak di dunia, yaitu mati dalam perang. Perang kemudian mati. Nah, hukum syahid itu apa? Tidak dimandikan, tidak disolatkan, kafannya disertai dengan darah-darah yang masih menempel di tubuhnya. Nah, itu adalah orang-orang yang mati syahid dunia. Kalau mau kita bagi secara lebih lengkap, itu ada syahidul akhirah, ada syahidud dunya, ada syahidud dunya wal akhir. Nah, berarti bedanya apa? Kalau dunia wal akhirah itu memang orang yang ikut perang melawan orang kafir dan dia ikhlas, sehingga besok di akhirat betul-betul masuk kelompok syuhada. Tapi kalau yang dunia tok, zahirnya dia itu syahid, tapi di akhirat tidak diterima oleh Allah. Kamu dulu ikut jihad, ya, untuk apa? Menegakkan Islam. Ternyata untuk memamerkan keberanian dia. Nah, maka di akhirat tidak masuk dalam kelompok syahid. Nah, itu berarti syahid dunia saja. Maka boleh kita bagi dua atau boleh kita bagi tiga tadi. Adapun hadisnya 1353 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyuhada, orang-orang yang mati syahid, khamsatun, ada 5. Yang pertama al-mat'un, orang yang terkena ta'un, yaitu wabah penyakit seperti Covid, bagi yang berpendapat bahwa Covid adalah ta'un karena diperselisihkan. Yang kedua wal mabtun, dan orang yang sakit perut, maksudnya sakit perut sampai mati. Contohnya penyakit apa? Diare misalnya, itu kan sakit perut itu. Kemudian sampai mati, nah, itu mati syahid. Yang ketiga wal gharik, orang yang tenggelam sampai mati, mati syahid. Yang keempat wasahibul hadmi, dan orang yang terkena reruntuhan. Jadi kata-kata sahib itu terjemahnya terserah atau sesuai kondisi kalimatnya. Sahib kadang-kadang diartikan pemilik, sahibul mal,
Sahib kadang diartikan teman, ada sahibi. Sahib kadang diartikan suami, sahibatihi wa akhi. Sahib kadang-kadang diartikan penjaga, ya, ashabun nar, kama ja'alna ashaban nari illa malaikah. Nah, di sini sahib diartikan orang yang tertimpa al-hadmi, reruntuhan. Contohnya apa? Ada gempa, kemudian mati dalam reruntuhan gempa, syahid. Contohnya apa lagi? Iran dibom oleh Israel, yang dibom sekolah, yang mati anak-anak kecil, 150 anak kecil, semuanya mati, syahid. Karena sahibul hadm. Yang kelima, wasyahidu fi sabilillah, dan orang yang syahid di jalan Allah, maksudnya di medan jihad. Hadis muttafaqun alaih. Berarti syahid ada berapa? Ada 5, khamsatun. Apakah 5 ini pembatasan atau bukan? Bukan, karena hadis berikutnya ada 7. 1354, wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ta'uddun, apa yang kalian anggap asyuhada, termasuk mati syahid, fikum, di tengah-tengah kalian itu. Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, man kutila, siapapun yang terbunuh fi sabilillah, di medan jihad, fi sabilillah, perang, fahuwa syahid, itulah yang syahid, satu tok itu. Qala, beliau menjawab, inna syuhada ummati, sesungguhnya orang-orang yang mati syahid dari umatku, umat Islam, idzan laqalil, kalau begitu sungguh dikit sekali. Di Indonesia nggak ada berarti, karena sekarang nggak ada jihad, ya. Lalu mereka bertanya, faman ya Rasulullah, lalu siapa ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, satu, man qutila, siapapun yang dibunuh fi sabilillah, di medan jihad fi sabilillah, fahuwa syahidun, maka dia itu mati syahid. Dua, waman mata, dan barang siapa yang mati fi sabilillah, di medan jihad fi sabilillah, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Jadi kamu ikut perang, setelah itu kamu sakit apa? Demam. Setelah demam mati nih, tapi matinya pas ikut perang. Siang ikut perang, malamnya demam, kemudian paginya mati. Berarti matinya bukan karena perang, tapi karena demam, mati syahid. Yang ketiga, waman mata, dan barang siapa yang mati fit ta'un, di dalam wabah, maksudnya karena wabah, fahuwa syahidun, maka dia itu mati syahid. Jadi fi di sini itu adalah lit ta'lil, menunjukkan arti karena. Fi lit ta'lil, ya, atau ta'liliyah, ya, sehingga menunjukkan arti karena. Fit ta'un, karena ta'un. Yang keempat, waman mata, dan barang siapa yang mati fil batni, karena perut, sakit perut, fahuwa syahid, maka dia pun mati syahid. Yang kelima, wal gharik, dan orang yang tenggelam, syahidun, itu juga mati syahid. Ternyata di sini juga cuma 5. Ya. Ada tambahan nggak di sini? Ada, mata fi sabilillah, ya kan? Berarti kalau kita gabungkan antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua, maka kita di sini ada tambahan waman mata fi sabilillahi fahuwa syahid. Ini belum disebutkan pada hadis yang pertama. Maka berarti tambah ini jadi 6. Baik, kita cari lagi, barangkali ada yang lebih banyak lagi. 1355. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man siapapun qutila, yang terbunuh, duna malihi, membela hartanya, fahuwa syahidun, maka dia itu mati syahid. Duna di bawah, maksudnya membela. Siapa yang dibunuh di bawah hartanya, alias membela hartanya, maka dia mati syahid. Ini berarti kalau kita kasih nomor setelah yang 6 di atas, berarti nomor 7. Mati syahid yang ke-7, mati membela harta. Para ulama berselisih pendapat, kapan kita itu disyariatkan membela harta kita. Sebagian ulama berpendapat apabila hartanya besar, banyak. Sebagian ulama berpendapat harta sedikit maupun banyak itu adalah hak kita, maka kalau kita membela itu disyariatkan. Misalnya ada perampok ingin merampok harta kita 10.000, kita lawan, akhirnya mati, nggak apa-apa.
gara-gara 10.000 nyawamu melayang, nggak apa-apa, mati syahid. Tapi boleh juga kita pakai pendapat yang pertama, daripada nyawaku melayang, nih 10.000 kasih. Kalau 10 juta, nah, baru saya lawan. Tapi 10.000 dah, kasih aja. Bebas, mau pakai pendapat yang mana? Ada dua pendapat dari para ulama kita, rahimahumullahu ta'ala. Kita baca lagi, barangkali ada tambahan yang mati syahid, 1356. Wa an Abil A'war, siapa dia? Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Sa'id bin Zaid ini adalah ahadil asyrah, salah satu dari 10 al-masyhudi lahum yang dipersaksikan bagi mereka bil jannah, masuk jannah, radhiyallahu anhu. Semoga kita semuanya masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Di sini dikatakan 10. Sebenarnya yang dijamin masuk jannah tidak hanya 10. Maka Iqra, bacalah kitabi, kitab saya, judulnya Ats-Tsalathun Al-Mubasysyarun, 30 orang yang dijamin masuk surga. Wa fihi, dan dalam kitab itu ada 33 rajulan. Ini ada 33 nafaran, 33 orang sahabat Nabi yang berhasil saya kumpulkan bahwa mereka semuanya dijamin masuk surga. Jadi tidak hanya 10. Nah, 10 ini kenapa populer? Karena 10 orang ini namanya semuanya disebut Nabi dalam satu majelis. Di majelis seperti ini langsung beliau sebut nama 10 orang. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan seterusnya sampai 10 orang. Qala Sa'id ini mengatakan, sami'tu, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man, barang siapa yang qutila, terbunuh, duna malihi, di bawah hartanya, fahuwa syahid, mati syahid. Tambah lagi yang ke-8, wa man qutila, dan barang siapa yang terbunuh, duna damihi, di bawah darahnya, membela nyawanya, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Tambah lagi yang ke-9, man qutila duna dini, barang siapa yang dibunuh di bawah agamanya, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Tambah lagi yang ke-10, wa man qutila duna ahli, barang siapa yang dibunuh di bawah keluarganya, membela keluarganya, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Hadis ini kalau mau kita ringkas, apa kata-katanya? Man qutila duna haqqihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh membela hak milik dia, mati syahid. Hak itu apa saja? 1, harta, itu hak kita. 2, darah, itu hak kita. 3, agama, itu hak kita. 4, keluarga, itu hak kita. Nah, maka apapun hak kita, kalau kita bela sampai kita mati, matinya mati syahid. Makanya hak di dalam Islam dimuliakan. Tidak boleh kita itu mengambil hak orang lain. Itu disebut gosop, dan gosop termasuk dosa besar, bukan dosa kecil, karena diancam hukuman yang berat di dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya 1357. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, jaa, telah datang rajulun, seorang laki-laki, ila, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, araita, apa pendapat anda, in jaa, jika datang rajulun, seorang laki-laki, yuridu, ingin, akhdha mali, mengambil hartaku, maksudnya merampas atau merampok. Kata-kata in berbeda dengan idza. Kalau idza itu menunjukkan pasti, kalau in itu tidak. Ya, makanya dia tidak mengatakan idza tapi in, ya, karena belum pasti apakah ada orang begini atau tidak. Waktu itu masih banyak perampok-perampok, tapi apakah saya akan mengalami dirampok? Belum tentu. Nah, maka in. Qala, beliau mengatakan, fala tu'tihi malak, maka jangan engkau berikan kepadanya hartamu. Nah, disinilah terjadi perselisihan para ulama. Ya. Jangan berikan hartamu. Ini harta yang seberapa? Ada yang berpendapat harta banyak sedikit sama saja, jangan berikan, berarti kita bela. Ada yang berpendapat ini yang dimaksud harta yang banyak, karena kita menjaga nyawa, tidak sepantasnya kalau nyawa kita melayang hanya gara-gara harta yang remeh-temeh. Qala, dia mengatakan, ara'aita, apa pendapatmu, in qatalani, kalau dia memerangi saya? Qala, beliau bersabda, qatilhu, perangi dia. Qala, dia bertanya, ara'aita, apa pendapatmu, in qatalani, jika dia membunuh saya? Qala, beliau bersabda, fa anta syahid, ya engkau matinya mati syahid. Ini syahidnya syahid apa? Akhirat.
karena bukan perang ya. Qala ara'aita, apa pendapatmu in qataltuh, jika saya membunuh dia? Qala, beliau bersabda, huwa finnar, dia masuk ke dalam neraka. Meskipun dia muslim tetap masuk ke dalam neraka karena apa? Merampok itu adalah dosa besar sehingga diancam masuk neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita kembali ke babnya tadi, yaitu bab jama'atin minasyuhada, maka sudah berhasil kita kumpulkan dari hadis-hadis yang kita baca ini. Ada berapa tadi? 10 ya. Tetapi sebenarnya nomor 7, 8, 9, 10 ini bisa dikasih satu nomor. Membela harta, darah, agama, keluarga, ini bisa satu nomor. Jadi 4 perkara ini bisa satu nomor. Tapi kalau mau dirinci ini jadi 10. Apakah hanya 10 ini saja? Nah, mari kita lihat hadis yang lain. Sab'un siwal qatli. Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, asyhadatu, mati syahid, sab'un siwal qatli, 7 selain dibunuh di medan jihad fisabilillah. Yang pertama adalah mat'un, orang yang terkena ta'un. Yang kedua gharik, tenggelam. Yang ketiga sahibu dzatil jambi, terkena penyakit dzatul jambi. Dzatul jambi itu adalah radang paru-paru. Yang keempat mabtun, sakit perut. Berikutnya sahibul harik, terbakar. Berikutnya yamutu tahtal hadm, tertimpa reruntuhan. Berikutnya tamutu bijam'in, mati dalam keadaan hamil atau melahirkan. Berarti tambah berapa ini tadi? Tambah 3. Sehingga totalnya 10 tambah 3, 13. Maka tadi kata-kata khamsun ya, khamsah 5, ini bukan pembatasan ya. Karena ada tambahan sahibu dzatil jambi, orang yang mati karena radang paru-paru. Kemudian ada lagi tambahan sahibul harik, orang yang mati karena terbakar. Kemudian ada tambahan wal mar'atu tamutu bijum'in atau bijam'in, wanita mati dalam kondisi hamil atau melahirkan. Berarti kalau tadi sudah 10, 11, 12, 13. Tambah satu lagi 14. Kenapa? Karena bijam ini ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama mati melahirkan atau mati hamil. Tafsiran yang kedua mati perawan. Jadi ada wanita sampai usia 40 nggak ada yang melamar dia. Kemudian usia 50 semakin nggak ada yang melamar lagi. Usia 60 mati perawan. Usia 60 nah, mati syahid. Tapi untuk cewek ya, untuk cowok nggak ada. Cowok antum tidak mau nikah sampai mati, bukan syahid ya. Nah, itu rugi karena tidak merasakan nikmat dunia, kan? Berarti totalnya berapa? 13 atau 14 ya. 14 orang-orang yang mati syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tambah satu lagi 15, yaitu sahibul hadmi. Ini sebagian para ulama berpendapat bahwasanya tabrakan mati termasuk sahibul hadm. Karena mirip ya. Bedanya apa? Kalau hadm itu dari atas ke bawah, tek. Kalau tabrakan itu dari samping, tek. Sama aja. Jadi misalnya orang ditabrak truk, itu sama dengan kejatuhan truk, sama. Kalau kejatuhan dari atas gepeng, kejatuhan dari samping sama juga remuk. Nah, kalau mau dirinci lagi sahibul hadmi malah jadi 15 ya, karena ada mati tabrakan. Karena itu kalau ada yang mati tabrakan, selain kita sedih tapi juga kita berbangga karena dia sudah mati dalam keadaan syahid dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya babu fadlil itqi, bab fadilah memerdekakan budak. Ketahuilah bahwa perbudakan itu sampai hari kiamat tidak dihapus. Jadi syariat perbudakan itu masih ada. Makanya bab fadilah memerdekakan budak ini juga tidak akan terhapus sampai hari kiamat. Jadi perbudakan itu nggak dilarang.
Yang dilarang adalah apa? Memperbudak orang merdeka, itu dilarang. Tapi kalau karena perang kemudian kita dapat tawanan itu jadi budak, nggak ada masalah, diizinkan sampai hari kiamat. Rasul bersabda, i'tabada muharraran. Salasatun, ada 3 orang yang Allah tidak akan terima salatnya. Salah satunya apa? Rajulun i'tabada muharraran. Seseorang yang memperbudak orang merdeka. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Kata Syekh Albani dhaif, tapi Abu Dawud tidak mendhaifkan. Berarti hadisnya soleh menurut Abu Dawud. Kemudian bab ini, fadilah memerdekakan budak. Ini fungsinya dari bab ini adalah bahwasanya Islam itu tidak melarang perbudakan, tetapi menghasung supaya perbudakan ini dihapus. Menghasung, ya, supaya tidak ada orang yang menjadi hamba kecuali kepada Allah. Maka istilah hamba atau abdun itu paling bagus jangan dipakai kecuali untuk Allah, ya. Abdu Allah. Nggak boleh kita kasih nama anak kita Abdu Syamsin, nggak boleh, ya. Abdu Syams salah. Atau kita kasih nama Abdul Balad, nih, abdi negara, nggak benar. Abdi negeri, padamu negeri kami mengabdi, salah. Padamu Allah kami mengabdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga kalau disuruh kita ngomong padamu negeri kami mengabdi, kita baca aja iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, sama aja. Bedanya dia negeri, kita Allah, ya. Babu fadlil itq, fadilah memerdekakan budak supaya semua manusia ini hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, falaqtahamal aqabah, maka kenapakah manusia itu tidak menempuh bukit yang terjal? Wa ma adraka mal aqabah, apa yang memberitahu kamu, maksudnya tahukah kamu mal aqabah, apa itu bukit yang terjal? Yaitu fakka raqabatan. Fakka memerdekakan, raqabatan budak. Boleh juga dibaca fakku raqabatin, ya. Kalau dibaca fakka raqabatan au at'ama miskinan. Tapi kalau dibaca fakku raqabatin au it'amu miskinan. Wa ma adraka mal aqabah, fakka raqabatan au at'ama fi masghaba au it'amun fi yaumin dhi masghaba. Jadi boleh it'amun, boleh at'ama sesuai dengan awalnya. Tidak boleh misalnya fakka raqabatan au it'amun, ini enggak boleh. Ini berarti kita sudah melakukan talfik yang dilarang. Talfik itu apa? Menggabungkan 2 qiraat tapi merusak. Yang pertama apa namanya? Fi'il fakka raqabah, tiba-tiba menjadi isim it'amun. Ini talfik yang merusak. Merusak dari sisi bahasa, ya. Karena dari sisi bahasa seperti ini tidak bagus. Kalau awalnya fi'il ya fi'il terus. Kalau awal berikutnya apa? Awalnya isim ya isim. Baik. 1358. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala li, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'taqa, barang siapa yang memerdekakan raqabatan muslimatan, budak muslim. Raqabah ini mencakup laki dan perempuan. A'taqallahu, Allah pun pasti memerdekakan. Bikulli, dengan setiap udwin minhu, satu anggota dari budak tadi. Apa yang Allah merdekakan? Udwan minhu, satu anggota dari orang tersebut. Minan nari, dimerdekakan dari neraka. Hatta farjahu bi farjih, sampai farjinya dibalas dengan farjinya. Alias ketika kita memerdekakan seorang budak secara sempurna, maka seluruh tubuh kita dimerdekakan dari neraka secara sempurna. Syaratnya apa? Raqabatan muslimatan. Satu budak, berarti kalau separuh belum cukup. Misalnya ada budak harganya 1 miliar, kita hanya mengeluarkan 500 juta, berarti separuhnya. Terus separuhnya dibayar oleh teman kita. Nah, berarti tubuh kita ini baru separuh yang dijamin untuk selamat dari neraka. Kalau mau seluruhnya dijamin selamat dari neraka, maka raqabatan, satu budak ini semuanya dari atas sampai bawah dimerdekakan namanya. Harganya berapa? Bayar semua. Syarat yang kedua muslimah.
Berarti kalau kafir nggak termasuk. Makanya kalau mau memerdekakan budak itu dipastikan Islam dulu. Kamu Islam tidak? Islam, merdeka. Ibnu Umar punya kebiasaan, siapa budaknya yang sholat, nah, dimerdekakan. Karena sholat itu tanda orang Islam. Makanya Ibnu Umar sering ditipu oleh budak-budaknya. Ibnu Umar ketika keliling, nah, mereka pada sholat, Allahu Akbar, supaya dianggap bahwa wah ini orang soleh, orang Muslim, dimerdekakan. Maka Ibnu Umar mengatakan, ini budak merdeka, ini budak merdeka, ini budak merdeka, karena salat. Nah, maka Ibnu Umar diberitahu, orang-orang itu nipu anda, wahai Ibnu Umar. Dia salatnya pura-pura. Pas anda lewat, dia salat supaya dimerdekakan. Nah, maka kata Ibnu Umar, man khada'ana, siapa yang menipu kita? Fillahi, dalam masalah Allah. In khada'na lahu, kita akan mengikuti tipuan dia. Gak ada masalah. Dia nipu saya dengan sholat, nah, nggak ada masalah. Saya merdekakan. Adapun dia nanti tidak diterima oleh Allah sholatnya, urusan dia. Ya. Yang penting saya memerdekakan dia sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia menampakkan Islamnya dan orang itu dihukumi sesuai dengan zahirnya masing-masing. Sampai di sini dulu apa yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini. Adapun kata-kata raqabah, itu artinya asalnya adalah tengkuk, ya. Maka kata-kata raqabah ini termasuk dari apa? Min dzikril juz'i, disebutkan sebagian, wa iradati al-kulli, yang dimaksud semuanya, ya. Jadi disebut tengkuk tapi yang dimaksud ya orangnya, seluruh tubuhnya itu, ya. Nah, maka budak disebut tengkuk itu bukan berarti dia hanya tengkuk saja. Kalau tengkuk saja ya enggak, manusia enggak hidup nih. Tapi ini budak dari kepala sampai kaki ada barangnya semuanya, hanya disebut tengkuk karena budak itu diperbudak sehingga tengkuknya ini di bawah majikannya. Ini yang dapat kita pelajari betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.